Astagfirullahaladzim. Siapa mas ini mas? Jumpa juga aku kotor. Kayaknya belum pernah bertemu dengan makhluk ini ya. Belum mas. Masa mau kededekan batku? Faktor loh. Mas. Hati-hati mas. Enggak bahaya bang kayak ini. Tangkap. Astagfirullah. Assalamualaikum. Masuk ke dik. Masuk ini. Salammu saya terima. Astagfirullah. Dengan siapa saya berhadapan? Iya. Sampar Benowo. Siapa? Sampar Benowo. Sampar Benowo. Saya lihat kalian sedang menuju Kadipaten. Ada keperluan apa? Keperluanku banyak. Apakah kalian sedang mencari Bandoro ataupun Wasisto? Tuh, Teman bisa tahu. Tahu dik. nggak tahu ini bang. Saya sedikit mendengar cerita tentang kalian. Ada sangkutan apa sampai dengan mereka? Sebelumnya, siapa namamu anak muda? Saya Ganang. Saya Marcel. Pedang. Dik. Baiklah, akan sedikit saya ceritakan pada kalian. Mungkin cerita ini agak panjang. Ya, silakan. Wasisto dan Bandoro itu adalah anak asuhku. Sebelum mereka beranjak dewasa, raja dari kerajaan Satria Buana menitipkan mereka berdua kepadaku. Karena orang tua mereka adalah sahabat dari Raja Satria Buana. Ayah mereka diberikan tanah Kamardikan satu persatu untuk mereka kelola. Akan tetapi ada suatu hal yang membuat orang tua mereka meninggal dunia. Sehingga Bandoro dan Wasisto dititipkan kepadaku. Sampai berarti sebagai pengasuhnya? Benar, saya yang mengasuh dan mempelajari mereka, akhlak budi, pekerti, dan kanuragan. Mungkin saja bisa disebut guru. Sampai gurunya Adipati Bandoro dan Wasisto? Benar. Saya rasa saya harus berbicara ini kepada kalian.
Karena saya sadar kalian sedang memperjuangkan sesuatu. Dan kalian menentang apa yang sedang diperbuat oleh mereka. Iya. Bagaimana saya tidak menentang, Guru? Yang dilakukan oleh Bandoro, dia itu melakukan kesalahan yang sangat besar, yaitu memperbudak bangsa kami manusia untuk kepentingan pribadi. Saya tidak ingin muluk-muluk sebenarnya. Lepaskan semua manusia-manusia yang menjadi tumbalnya. Biarkan mereka hidup layak selayaknya manusia biasanya. Memang benar kabar yang selama ini aku dengar. Bandoro telah melenceng. Dan saya juga mendengar Wasisto juga sama seperti itu. Mereka berdua mempunyai ambisi untuk memiliki dan menguasai kerajaan. Satria Buana. Dan sedangkan mereka tidak ingat Raja Satria Buana telah memberikan rasa kasih sayangnya kepada mereka. Wasisto, dia memiliki seorang anak. Dan anaknya dititipkan di kerajaan untuk belajar. Akan tetapi Wasisto menyuruh anaknya agar anaknya menggoda sang raja. Anaknya perempuan berarti. Dan di satu sisi Bandoro, dia ingin menyaingi kerajaan ayah angkatnya dan membangun benteng yang besar dengan cara memanfaatkan manusia. Dari dulu Wasisto dan Bandoro ini tidak akur. Saya sendiri sering memperingatkan mereka. Ada suatu rahasia yang ingin aku sampaikan kepadamu, manusia. Mungkin saja kalian bisa menghentikan langkah mereka. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada sampean. Silahkan. Wasisto telah bertemu dengan saya. Dan Adipati Wasisto menceritakan keburukan yang dilakukan Bandoro. Sedangkan sampean mengatakan bahwasanya Wasisto mempunyai anak perempuan yang dititipkan dalam kerajaan untuk membujuk sang raja. Benar. Merayu. Dengan tujuan untuk apa sebenarnya itu? Agar sang raja tergoda, agar sang raja kekuasaannya bisa dikendalikan oleh Wasisto. Nah, sedangkan saya dengar dari Bandoro melakukan benteng itu hanya untuk membuktikan kepada sang raja. Itulah yang namanya ambisi manusia. Ambisi kadang-kadang mengalahkan akal dan hati nurani. Mungkin tujuan mereka itu baik. Mereka ingin membahagiakan. Tapi di satu sisi mereka salah dalam melangkah. Di satu sisi Bandoro tahu Wasisto ini membencinya atau tidak suka, sehingga Wasisto mengincar Bandoro. Dan Bandoro membangun benteng untuk melindungi kadipatennya. Mungkin saja di sini Wasisto menyuruh anaknya agar kekuatan kerajaan Satria Buana jatuh ke tangannya,
Sehingga ketika Bandoro sudah mempunyai benteng yang besar, Wasisto mempunyai kekuatan untuk melawannya. Jadi saya akan menyampaikan suatu rahasia. Mungkin saja rahasia ini amatlah berguna bagimu. Baiklah. Dan jika kau ikhlas, maka aku akan memberitahu rahasia ini. Mungkin saja ketika aku memberikan rahasia ini kepadamu, besok aku sudah tiada. Karena hanya satu-satunya makhluk yang tahu kelemahan Wasisto dan Bandoro. Mungkin sampean mau beritahukan kelemahan Adipati Bandoro dan Wasisto Benar, kepada saya. benar. Dengan adanya saya menceritakan ini, mungkin ini menjadi jalanku untuk menuai kebaikan. Karena saya rasa selama hidup saya tidak pernah melakukan kebaikan yang benar di mata Tuhan. Maksudnya? Jika kau ikhlas untuk menerima apa yang nanti akan saya sampaikan, maka akan saya ceritakan. Tapi sampean katakan kalau sampean sampai menceritakan ini, sampean besok sudah dibunuh oleh mereka. Maksudnya seperti itu. Benar. Dan saya juga masih bimbang. Karena Tuhan mengajarkan hidup itu harus diperjuangkan. Dan sedangkan yang saya hadapi ini adalah kedua muridku yang mereka memiliki ambisi yang salah. Sampai memberikan dua pilihan kepada saya. Yang pertama, sampean memberitahukan itu kepada saya, akan tetapi sampean besok akan diserang oleh mereka. Benar, karena mereka mengetahui jika orang lain tahu, maka sumbernya adalah saya. Astagfirullah. Tapi sampean sama saja bunuh diri. Bukan bunuh diri. Lebih tepatnya, saya mengorbankan diri saya agar keadilan berdiri tegak manusia, dan agar saya berada di jalan ibadah yang mungkin saja akan menjadi amal perbuatan saya yang baik terakhir ketika saya hidup. Tapi di lain sisi itu juga yang Tuhan ajarkan bukan seperti itu, bukan? Benar. Tuhan mengajarkan agar tetap kita perjuangkan hidup. Maka aku tunggu jawaban. Sudahkah kau ikhlas untuk menerima apa yang akan saya sampaikan? Yang jelas, kalau memang sampean mau ngasih tahu kepada saya tentang kelemahan mereka, tapi jaminannya adalah hidupnya sampean, saya tidak mau lah. Itu sama saja saya membunuh. Lebih baik saya akan cari jalan lain saja. Saya yakin setiap kebenaran pasti akan dipermudah jalannya. Baiklah jika kau berpikir seperti itu. Akan tetapi langkah yang kau ambil itu hanya mengulur waktu saja.
Dan nantinya kau pasti akan kembali kepadaku. Dan kau meminta apa yang harus aku sampaikan sekarang ini. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa menegakkan keadilan. Saya yakin pasti ada jalan lain lah daripada saya harus mengorbankan sampean. Tuhan juga mengajarkan perjuangkan hidup kita, perjuangkan badan kita sekuat-kuatnya kita, bukan malah kita paksa untuk mati begitu saja. Baiklah anak muda, silahkan kau berjalan menuju apa yang ada di hati. Percayalah, kau pasti akan kembali padaku. Saya juga berterima kasih. Penawaranmu sangat luar biasa dan mulia. Betul. Jarang-jarang makhluk yang mau melakukan itu. Semua itu aku lakukan demi kebaikan dan untuk penebusan sebagai seorang guru yang sudah gagal mendidik anak muridnya. Ya, saya hanya berterima kasih. Tetap lakukan yang terbaik saja di dalam hidupmu. Semoga Gusti Allah selalu melindungimu di setiap langkahnya dalam hal kebaikan. Amin. Baiklah, terima kasih kau sudah mendengar karena apa yang aku bicarakan. Silahkan lanjutkan perjalanan. Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampar, apa namanya sampar tuh? Benowo. Sampar Benowo. Baik teman-teman, pasti ini adalah guru dari mereka yang namanya Ki Sampar Benowo. Dia menawarkan suatu kelemahan dari Adipati Bandoro dan Wasisto itu ya. Akan tetapi jika Ki Sampar Benowo ini memberikan tahu kepada kami tentang kelemahan mereka, itu sama saja bunuh diri teman-teman. Karena apa? Karena apa teman-teman? Jika sampai dua adipati tahu kelemahan mereka, berarti sudah dipastikan Ki Sampar Benowo lah dalang dibalik semua itu. Sumber beritanya maksudnya. Ya tentunya saya tidak maulah kita mengorbankan satu makhluk ya demi kepentingan kita pribadi ya. Itu kalau bisa dihindari. Juga Gusti Allah kan mengajarkan kita tetap harus memperjuangkan hidup, bukan pasrah seperti itu, walaupun itu di dalam hal kebaikan teman-teman. Kalau prinsip saya itu ya. Oke ya. Berarti tadi gurunya kok gimana Mas? Ya, kita cari jalan lain saja. Kita jangan fokus ke penawaran ini karena ya ini penawaran yang sangat baik. Sebenarnya baik-baik Baik banget. banget, luar biasa mulia. Cuma ya Tinggal kalau ini ada loh, tinggal nampanin lah ya sebenarnya ya. cuma kalau ada cara yang lebih bagus atau lebih lagi atau jalan lain, kenapa kita Cari jalan pintas. Nah, apa mundur kursi loh. berangkat yuk? Ayo, Pak. Nanti. Lazim. Doa. Karena makhluk semua ini. Baik, Mas. Astagfirullahaladzim. Si buruk rupa sedang dilanda kebingungan. Iri dan dengki selalu kau tinggikan. Mas, ini Sanjali katanya Mas. Wah ini banyak banget Mas. Sanjali, Astagfirullahaladzim. sebenarnya siapa Sanjali yang asli dari kalian yang bertiga ini? Matamu buta, sayalah Sanjali. Asal kau tahu, Sanjali bagaikan air. Air itu satu, tapi ada di mana-mana. Itulah Sanjali.
Astagfirullahaladzim. Mas, Tasuk gimana mas? Ya Allah. Saya merasakan energinya di sini, Pok. Ya saya, Merasakan energinya di sini. ya saya juga merasa gitu mas. Mas Iki, saya deteksi dulu. Bener mas, asli mas ya. Tadi siapa yang masuk? Sumpah aku Sanjali kok. Pakai bingung mut ge. Mas, metang aku. Cek. Apa mas? Sana, Astagfirullah. Astagfirullah. Sana. Ini sandalnya mana? Ini pak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Ini saya cari. Gimana ini mas? Cekal. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kau hanya bersembunyi, Sanjali. Mas, hati-hati mas. Ceritanya kau bersembunyi, Sanjali. Kau mau menipu. Sekarang, hati-hati ada sana. Kenapa kau hanya bertiga? Jangan pocong. Kenapa kau nggak banyak bawa surat sekalian? Hah? Sekarang, mas, di belakang mas sekarang. Banyak mas. Benteng aja, Pok. Aduh mas. Bismillah. Apa ada apa sih, Mbak? Astagfirullah. Tenang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Sanjali. Mas, ini mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Rupanya kau hebat. Biang keroknya mas. Kamu kemarin ngapain mas Ganan Sanjali? Kau datang berpura-pura baik, kau akan memberikan sesuatu, malah kamu menyerahkan mas Ganan. Betul. Sudah kukatakan, saya hanya mengantarkan titipan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hati-hati bu. Bagaimana? Kau menikmati titipan itu? Ini tadi luar biasa. Astagfirullah. Itu belum seberapa. Saya tahu kau sedang bersenang. Langsung bumbumu. Maksudmu apa? Kau sedang senang, bukan? Setelah kau bertemu dengan kakek tua, Sampar Benowo. Itu kakek baik loh. Kisah Sampar Benowo loh. Seakan-akan setelah kau bertemu dengan dia, kau akan mendapatkan mimpi yang sangat besar.
Tapi tidak. Buang semua mimpi-mimpimu. Sebelum kau terjatuh dari mimpimu yang terlalu tinggi. Nggak tahu malu kan jadi Mas. Sudah menyakiti muncul di hadapan Mas Dana. Maumu apa Sanjali? Bawa sesuatu lagi. Mauku kau binasa. Binoso. Emangnya kau yang bikin binasa? Kau terlalu muda. Saya rasa lebih baik kau kembali ke sangkar dan kau masuk ke tiang pengasuhmu itu. Perbanyaklah kotoranmu agar semakin banyak kotoran itu kau akan bisa keluar dari sangkar itu. Lalu mengerti pahitnya kehidupan. Perbanyaklah kotoranmu. Sangkar apa Ibu? Yang dimaksud Sanjali ini burungan proteinnya banyak. Walaupun Candi Pak. kau keluar dari sangkar itu, bulumu terlalu mudah untuk bisa menerbangkan dan menggapai mimpimu. Itu pun belum tentu kau bisa mengalahkanku. Sombong banget. Manusia seburuk rupa. Sanjali, kenapa kau takut berhadapan denganku? Sanjali tidak pernah takut dengan siapapun. Saya tahu dengan adanya saya mengusik ketenanganmu, kau merasa terusik bukan? Kalau memang kau tidak terusik, kenapa kau masih mengurisiku hingga saat ini? Pertanda bahwasanya kau sedang di fase sangat terancam. Semakin kau menghinaku, silakan. Saya tidak mau mempermasalahkan itu. Tapi perlu kau ingat, kesombonganmu itu mewakili rasa takutmu terhadap kami. Kau bilang Mas Danang buruk rupa, sedangkan hakikatnya kau adalah seburuk-buruknya makhluk di dunia kita. Paling buruk ya. Itu katamu. Nih, Sanjali, kau masih mengurisiku, itu tandanya kau sedang terancam olehku. Kita buktikan, kita hanya menunggu waktu saja, Sanjali. Ikuti saja semua yang diucapkan Ki Sampar Penowo. Memang kau bisa membebaskan manusia-manusia itu. Tapi ingat, saya pastikan akan berimbas dengan kematian Ki Sampar Penowo. Itu hukum pasti. Siapa yang saya ikutin ucapan dari Ki Sampar Penowo? Saya sudah mengatakan lebih baik saya cari jalan lain. Menurut saya itu lebih pasti, lebih banyak daripada harus mengorbankan Ki Sampar ya. Ki Sampar tentunya. Buktinya kau menemui Ki Sampar. Saya tidak menemui Ki Sampar saja yang menemuiku. Kau jauh lebih nista daripada Adipati Pendowo.
Adipati Bendoro tidak membunuh. Tapi kau, dengan kau menemui kakek tua itu, kau akan menjadi pembunuh. Dalang di balik kematian di sana. Benar. Sanjali, kamu tidak menghargai seorang guru. Saya tidak pernah diajari oleh Kisampar Benowo. Kisampar Benowo Kita orang baik-baik ya Mas. Saya lihat berdirimu saja sudah tidak tegak di sini. Saya masih ditemani dengan tomat ini. Itu menandakan dirimu itu tidak tegak berdiri. Lemah. Tuh, Kau menggunakan alat seperti itu. dosonat bae Mas lah. Tapi kau selalu menghina aku dengan ucapan-ucapanmu itu. Tapi saya bangga justru dengan hinaanmu itu. Kau merasa terusik. Kau merasa terganggu Betul. oleh kehadiranku. Sungguh malang nasibmu, manusia buruk rupa. Keadaan saat ini tidak berpihak kepadamu. Apalagi keberuntungan. Lebih baik kau kembali ke sangkarmu. Perbanyak kotoranmu itu. Emangnya burung? Agar bisa mengetahui pahit manisnya kehidupan. Perbanyaklah kotoranmu itu. Urungkan saja semua mimpi-mimpimu. Itu hanya akan sia-sia. Apa ini Mas? Ingat, tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan yang akan berjalan sesuai rencana jika keberuntungan tidak berpihak kepada kita. Itulah dirimu. Dan kau ingat, tidak ada kemenangan yang sejati jika harus mengorbankan satu makhluk. Semua mimpi. Mimpi. Bulat Mas. Lebih baik kau berbicara dengan bola-bola hitam itu. Mana bola-bola hitamnya Mas? Sanjali menghinanya yang terlaluan. Terus gimana Mas? Lanjut. Kita jangan sampai terpancing, terprovokasi oleh ucapan-ucapan yang seperti itu. Karena biasalah, air beriak itu memang tidak dalam. Tapi saya sendiri sedikit emosi Mas karena dia berpura-pura baik kemarin tapi menyelakai Mas Dana. Itulah utusan Po. Segala sesuatu yang datang kepada hidup kita itu semuanya tentunya adalah utusan. Ya seperti kemarin Mas Dana ngomong saya. Utusan. Jadi utusan itu hanya menguji kita, bahwasanya kita tetap menjadi kita yang dari dulu atau dengan itu yang kita sudah berubah. Biasanya air beriak tanda tak dalam, orang teriak Mas dalam. Apa coba? Air gemuruh, Bukan tadi yang Mas Danang omongin. air beriak. Bukan. Yang utusan. Maksudnya apa Jan? Bingung kan?
Saya sudah nyerna po saya. Pak jangan tidur. Bang. Ya. Nggak apa-apa. Tetap lanjut. Air gemulak tanda kopi. Akan diseduh. Udah ya, ya. Lanjut ya. Ya, satu. Air Oke, oke. Anjali dan Bandor itu sudah sangat keterlaluan. Dia sudah berani menyerangmu. Dan dia sudah berani mempermainkanmu. Di sini, saya hanya menunggu kata iya darimu. Maka saya akan meletupkan senjata itu untuk menghancurkan kadipaten yang dipimpin oleh Bandor. Bagaimana? Saya sangat muak melihat Bandor. Benci banget apa ya sama itu ya? Seperti ini Adipati Wasisto. Seperti rencana awal. Kenapa kau tidak pernah menyerang kadipaten? Karena kau sangat melindungi manusia-manusia yang diperbudak oleh Bandor. Jika sampai terpancing oleh apa yang telah dilakukan Bandor, walaupun sana memang hancur, yang kalah itu sampean, tidak bisa menahan nafsunya sampean. Lebih baik bersabar. Saya mengetahui itu. Akan tetapi, perbuatan Bandoro itu sangat keterlaluan. Dia sudah berani menyerangmu. Apakah itu tidak keterlaluan? Sanjali, matanya sudah tertutupi oleh hawa nafsu. Keinginan yang sangat tinggi dan menghalalkan segala cara untuk apa yang dia inginkan. Saya semakin benci dengan Bandoro. Jika kau mengiyakan, maka hancurlah kadipaten itu. Astaga. Percuma, hancur, kita tidak mendapatkan hasil apapun. Benarkah yang kau ucapkan? Bahwasanya Bandoro itu sangat buruk di matamu. Memang benar. Bandoro selalu menghalalkan segala cara. Apapun akan dia lakukan untuk apa yang dia inginkan. Sampai manusia menjadi budak di tempatnya. Stop. Dan sampai Bandoro menyerangmu agar kau tidak ikut campur dalam urusannya. Mohon maaf Adipati. Apakah benar yang sampean tunjukkan ke Bandoro, sampean itu lebih baik daripada Bandoro? Apa yang kau maksud? Terkadang kita hanya bisa menilai seseorang, tapi kita susah untuk bercermin diri kita sendiri. Sama halnya sebuah bulu mata yang sangat dekat dengan mata, akan tetapi tidak pernah terlihat oleh mata kita. Betul. Lebih baik semua yang Adipati ucapkan, introspeksi dulu apa yang telah Adipati lakukan. Saya di sini tidak menyinggung perasaan Adipati tentang apa yang telah Adipati lakukan. Saya hanya biasanya kalau kita membenci makhluk berlebihan itu terkadang menyisipkan sebuah pembelaan diri kita agar terlihat lebih baik. Baiklah, akan saya luruskan apa yang kau maksud itu. Di sini, Bandoro selalu menghalalkan segala cara. Akan tetapi,
diri saya. Saya hanya menginginkan kebahagiaan putri saya untuk hidup yang lebih baik bersama Tuan Raja. Berarti kan sama-sama mempunyai tujuan. Padahal kemarin bertemunya saya dengan jenengan tujuannya kan hanya ingin membebaskan manusia dan sampean ingin mengabdi ke kerajaan Satria Buana. Akan tetapi kalau sudah disisipi sebuah seperti itu, tandanya sampean itu tidak ada kemurnian lagi. Jujur saya merasa kecewa dengan sampean ucapan bijak seperti itu. Tapi di balik itu semua sampean itu menyimpan bangkai. Yang perlu sampean ketahui ya Adipati ya, yang namanya keburukan mau disimpan seperti apapun, serapi apapun, yang namanya salah akan cepat dicium baunya. Itu hanya menunggu waktunya saja. Dan sekali kau berbohong, kau akan berbohong berikutnya hanya untuk menutupi kebohonganmu dan kebohonganmu. Di sini saya tidak berbohong sama sekali. Saya hanya meminta kepada putri saya untuk hidup yang lebih enak, agar dia bisa mendampingi Tuan Raja. Tapi sayangnya nanti setelah Tuan Raja terhasut oleh putrimu, kau ingin menguasai kerajaan itu, bukan? Oh, bukan itu sama saya, Bang Marcel. Apa bedanya dengan Bandoro? Kau melakukan itu secara halus, sedangkan Bandoro dia melakukan itu memang kasar. Tapi sebenarnya untuk timbangannya itu tidak jauh berbeda. Kau sama-sama ingin menjatuhkan rajamu. Mungkin saja berita ini Raja Satria Buana belum tahu. Kalau sampai tahu, jenengan mau jadi apa? Lah. Jan. Goreng garing ya, Lah. Pripun iku? monggo. Kalau kamu mau melanjutkan apa yang pernah kita bicarakan, Baiklah. Jadi, setelah kau mengetahui semua itu, bukankah kita masih tetap bekerja sama untuk menghancurkan Bandoro? Sebentar, Mas. Terus? Kita mau membantu akan tetapi perbuatanmu itu yang menyuruh anakmu itu hentikan, Mas. Dan meminta maaf kepada Tuan Raja bagaimana, Mas? Ini dia masih mengajak kerjasama itu, Mas. berhentikan putrimu tanpa membuang tujuan di hatimu pun percuma. Yang dibuang itu tujuanmu, Bukan putrinya ya. bukan putrinya. Mungkin ribuan cara bisa kau lakukan untuk mendapatkan itu semua. Contohnya itu putrinya. Yang perlu dibuang itu tujuannya. Sudahlah, lebih baik saya menggunakan cara saya sendiri, Nah, sampean menggunakan cara sampean sendiri. betul. Kalau memang sampean tidak mau membuang tujuan yang ada di hatimu itu, yang ingin menguasai satu kerajaan Satria Buana yang memiliki 2 kadipaten. Sekarang terserah. Jika dirimu marah kepadaku, saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Kebenaran harus ditegakkan. Betul. Betul, Mas. Buat apa saya menutupi kebohongan dan kau meminta bekerjasama denganku hanya menguntungkanmu saja. Betul. Masuk, Mas. Diselimuti oleh kebaikan, kau mengatakan kau ingin membebaskan manusia-manusia yang ada di sana dan menghancurkan Bandoro biar tidak bisa bersaing denganmu lagi.
Baiklah, jika itu sudah menjadi keputusan, ini menjadi cambuk keras bagi diri saya. Lakukanlah. Saya pamit. Kau pasti bisa membuang tujuanmu itu. Apa baru? Oke teman-teman, selamat pagi. Alhamdulillah Apa sih? fajar sudah mulai menyingsing. Matahari mulai menandakan bahwasanya bentar lagi mau terbit matahari. Jadi informasi yang kita dapatkan malam hari ini